Ya pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini di studio saya sudah kedatangan seorang bintang tamu yang spesial. Dia adalah Mas Dwi Arifiandita dari komunitas Garda Pangan Surabaya. Halo Mas Dwi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Mbak. Waduh, saya senang banget ya. Ada seorang yang sangat menginspirasi datang nih sebagai bintang tamu di Surabaya Now kali ini dari komunitas Garda Pangan. Betul. Nah, ini saya sempat bertanya-tanya sebenarnya Garda Pangan itu apa sih? Jadi Garda Pangan ini sebuah gerakan food bank yang jadi inisiasinya itu pengennya jadi pusat koordinasi makanan surplus dan makanan berlebih yang masih layak untuk dimakan. Itu nanti akan dibagikan kepada masyarakat prasejahtera yang ada di Surabaya. Oh, Kayak gitu. jadi yang dibagikan adalah makanan yang masih layak. Masih Nah, layak dan berlebih. Kayak yang gitu. berlebih. Betul. Oh, gitu. Biasanya dari mana ini, Mas? Biasanya kebanyakan kalau dari mitra kami itu di industri hospitality, itu adalah restoran, toko roti, seperti itu. Dan yang paling mungkin yang paling sering adalah dari catering dan acara nikahan, seperti itu. Oh, Gitu. iya, Kalau iya, biasanya iya, ada iya. prasmanan dan kita nggak mungkin juga ketika nikahan nyebar undangannya 1.000, kita juga pesan cateringnya 1.000 atau di bawah itu, seperti itu. Nah, nanti kebiasaannya dari orang Indonesia adalah pesannya lebih. Betul. Kayak gitu. Nah, itu pasti nanti masih ada makanan berlebih. Itu nanti yang kita olah dan kita bagikan kepada masyarakat prasejahtera. Oh, Kayak jadi gitu. ada partner yang digandeng seperti itu ya? Betul. Wah, luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong soal komunitas Garda Pangan, sebenarnya sudah ada sejak kapan sih? Apakah ada di Surabaya aja atau juga ada di kota-kota lainnya? Baik. Kalau untuk inisiasi dan idenya itu sudah ada di akhir 2016. Cuma memang ada mungkin kita belum siap dan ada pematangan konsep lagi. Jadi memang untuk benar-benar berdirinya kita baru di bulan Juni tahun 2017. Itu baru hampir setahun inilah. Kayak gitu. Nah, untuk sementara ini juga Garda Pangan baru di Surabaya aja. Karena memang kita pengennya ngumpulin best practice dulu nih. Oke. Kayak gitu sebelum kita siap untuk buka di kota-kota lain insya Allah. Kayak gitu. Ada berapa orang sih foundernya sebenarnya? Foundernya ada 3. Jadi dimulai yang pertama ada Mas Dedi Barato Turno Yudo. Itu adalah salah satunya. Yang kedua ada Mbak Indah Audiftia. Itu istrinya Mas Dedi. Oke. Satunya lagi Mbak Eva Baktiar. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, Mas Dwi sendiri sebenarnya sebagai apa nih di komunitas Garda Pangan sendiri? Jadi pada awal mula berdirinya Garda Pangan dan butuh volunteer. Jadi saya dan salah satu teman saya itu adalah relawan pertama. Oh, Gitu. relawan pertama. Iya. Wow, luar biasa. Apa sih yang membuat Mas Dwi ini tertarik ya menjadi volunteer pertama lah istilahnya seperti itu di komunitas Garda Pangan Surabaya? Apa yang membuat tergerak? Jadi memang dari pengalaman sendiri sih. Kayak dari keluarga saya sendiri itu suka lihat barang-barang seperti diskonan seperti itu, Mbak. Oh, oke. Gitu. Jadi barang seperti jajan atau snack kayak gitu yang diskonan itu ya walaupun di rumah sudah ada pasti beli lagi kayak gitu. Sampai ada di lemari itu sampai batas expirednya sudah hampir dekat itu kita baru tahu. Kalau di lemari itu ada jajan loh, ada snack loh kayak gitu. Nah, dari situ awal mulanya itu benar-benar kayak risih juga ya ternyata kalau sampai kita punya banyak makanan sudah expired banyak akhirnya ngebuang itu ada sisi rasa bersalahnya di kita kayak gitu. Bazir gitu ya. Bener, nah kayak gitu. Akhirnya pas waktu ada Garda Pangan itu kayak, wah ini cocok nih sama saya yang dari keluarga juga mungkin sukanya seperti itu konsumtif. Nah itu yang mungkin pengen saya ubah seperti itu dan pengen juga ikut gerakan sosialnya Garda Pangan ini juga cukup keren kok. Gitu. Oke, oke. Nah, ini mungkin dari Mas Dwi sendiri sebagai perwakilan dari komunitas Garda Pangan. Mungkin sekilas ya, tahu lah ya flashback atau mungkin latar belakang dari berdirinya komunitas Garda Pangan sendiri. Sebenarnya apa sih yang membuat para founder ini 3 orang tadi itu jadi tergerak pertama kali untuk membuat komunitas Garda Pangan? Oke, jadi awal mulanya itu Mas Dedi itu adalah salah satu pemilik catering. Seperti itu. Jadi karena memang cateringnya ada acara nikahan, mungkin ada acara seminar dan hajatan seperti itu, akhirnya membuat Mas Dedi ini sering sekali mendapatkan makanan berlebih dari acara tersebut. Nah, satu-satunya cara yang dinilai praktis dan murah adalah membuang
kayak gitu, makanan berlebih. Kalaupun harus mengolah lagi harus ada tambahan ekstra, mungkin ada pelengkap-pelengkapnya yang kurang seperti itu. Kebanyakan mungkin nasi, mie dan sop seperti itu. Nah akhirnya setelah ada rasa bersalah yang sangat berulang-ulang, Ya. Mbak Indah, istrinya Mas Dedi ini kayak melihat peluang gitu sih Mbak. Melihat peluang kalau ini sebenarnya kita dari satu catering aja seperti ini. Bayangkan di Surabaya ada beberapa catering. Kalau semuanya seluruhnya dikumpulin, kita bisa ngasih makan berapa orang nih, kayak gitu. Nah akhirnya berdua menginisiasi, ketemulah dengan Mbak Eva juga yang concern juga di bidang sampah makanan seperti itu. Akhirnya berkolaborasi bertiga. Di bulan Juni 2017 akhirnya langsung berdiri seperti itu. Nah untuk sebenarnya kenapa sih Mbak Eva, Mas Dedi dan Mbak Indah ini sangat concern sekali, karena memang ternyata di dunia ini Indonesia itu menempati posisi kedua sebagai pembuang sampah makanan terbesar setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat seperti itu. Jadi yang pertama Arab Saudi, kedua Indonesia, yang ketiga Amerika Serikat. Bayangkan dari kedua negara maju tersebut, kita yang baru negara berkembang sudah ada di posisi kedua. Dan masing-masing warga Indonesia itu membuang sampah 300 kg per tahunnya. Kayak gitu. Jadi kita ini juga salah satu pembuang sampah makanan seperti itu. Cuma memang kita kan nggak kerasa. Iya, betul. Nah, padahal di Indonesia sendiri masih ada 19,4 juta penduduk Indonesia yang kelaparan. Itu ironis sekali sih Mbak. Kayak mirisnya tuh di situ, banyak orang yang nggak bisa makan, sedangkan di sisi lain banyak orang yang membuang gitu makanan gitu. Akhirnya Garda Pangan ini hadir untuk menjembatani ini keduanya. Kayak gitu. Yang buang-buang makanan kita salurkan untuk yang nggak bisa makan. Gitu. Ya. Ini luar biasa keren loh idenya ya. Jadi tergerak dari realita yang ada di masyarakat ya, Betul. seperti itu ya. Luar biasa. Nah, dari sisi komunitas Garda Pangan sendiri sebenarnya selain mengedukasi masyarakat ya, intinya untuk lebih selektif dalam berbelanja atau seperti apa, atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, pesan-pesan khusus dari komunitas Garda Pangan kepada masyarakat bahwa jangan suka buang-buang makanan atau kasihkan kepada masyarakat yang membutuhkan, atau seperti apa pesannya yang ingin? Jadi untuk kampanye kita ada dua aksi. Kita kampanyenya langsung turun ke masyarakat, jadi lewat CFD ataupun mungkin kita ke keramaian publik seperti itu. Yang satunya lagi kita lewat sosial media. Nah biasanya kalau kita ke CFD atau langsung turun ke masyarakat, biasanya langsung kita membawa produknya langsung. Contohnya kita juga dari Garda Pangan sendiri juga menerima selain bahan-bahan yang sudah terolah seperti roti ataupun dari catering-catering seperti itu, kita juga menerima bahan sayur dan buah-buahan. Namun bahan-bahan sayur dan buah-buahannya yang kita terima adalah kebanyakan produk yang ugly fruit atau dari kacamata kosmetik industri itu tidak lolos uji. Seperti itu. Jadi mungkin ada buah-buah yang sedikit bonyok ataupun ada retak atau bintik-bintik hitam. Nah itu kan tidak bisa dijual di supermarket. Bahkan di pasar aja banyak orang yang milih untuk tidak mengambilnya. Nah itu bisa kami terima. Padahal dari nutrisi, dari gizi itu nggak jauh beda. Malah ada beberapa dari buah-buah tersebut yang kandungan gizinya ada yang lebih tinggi daripada yang normal seperti itu. Nah itu kita terima dan kita olah. Pas waktu itu kita juga pernah dapat pisang Cavendish. Itu sebanyak 21 kotak, yang masing-masing kotaknya itu 13 kg. Nah itu kita olah jadi nugget pisang. Ketika kita turun ke masyarakat, kita tawarkan pisang-pisang tersebut yang sudah overripe, yang sudah sangat matang sekali, sampai agak benyek gitu. Bapak ini mau nggak kalau semuanya saya kasih seperti ini? Kebanyakan pasti nggak mau. Tapi ketika disodorkan dengan nugget pisang, beliaunya pasti langsung makan kayak gitu, karena memang terolah seperti itu. Jadi kita juga edukasi, itu nugget pisang yang Bapak makan itu dari pisang yang Bapak tolak ini loh, kayak gitu. Jadi kita juga mengedukasi orang-orang bahwa sebenarnya untuk meminimalisir sampah makanan itu bisa berbagai cara. Contohnya seperti nasi, ketika nasi itu ada sisa bisa dijadikan nasi goreng, seperti itu. Mungkin bisa juga dijadikan sup, seperti itu juga bisa, atau dijadikan bubur, itu. Nah,
Di sosial media kita juga berikan tips-tips seperti prep meal untuk menyiapkan makanan dalam waktu 1 minggu untuk yang pertama juga tujuannya menekan kos, yang kedua juga biar food waste itu juga bisa terminimalisir. Dan kita juga mengedukasinya bahwa di luar sana masih banyak yang berusaha untuk mendapatkan makanan dengan cara yang susah sekali. Sedangkan kita yang sudah diberikan kesempatan dan kehidupan yang lebih baik untuk mendapatkan makanan secara mudah, harusnya lebih bersyukur, bisa menghabiskan makanan. Kalaupun memang terpaksa itu ada berlebih, bisa salurkan ke Garda Pangan ataupun bisa disalurkan secara mandiri. Seperti itu. Jadi itu ya dari sisi edukasinya sebenarnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Betul. Ya, pesannya seperti itu ya. Iya. Oke, tadi cukup menarik ya sempat disampaikan oleh Mas Dwi bahwa dari komunitas Garda Pangan sendiri juga menerima ya istilahnya kayak sumbangan makanan dari masyarakat ya. Betul. Makanan-makanan yang berlebih seperti itu ya. Nah, kalau yang tadi disebutkan untuk buah-buahan yang atau sayur-sayuran yang mungkin istilahnya KW gitu ya, betul ya. Jadi harus ada yang mengolah lagi. Nah, itu siapa yang mengolah? Jadi dulu kami karena Mas Dedi sendiri punya catering, jadi kita kayak nyewa sehari lah dapur cateringnya seperti itu. Jadi dulu kita juga pernah namanya ini gleaning, Mbak. Gleaning itu kita proses penyelamatan buah-buahan dan sayur-sayuran dari perkebunannya langsung. Jadi pas waktu itu kita ke Sidoarjo tahun lalu itu menyelamatkan buah seperti timun suri, timun mas, garbis dan belewa seperti itu, dan itu jumlahnya luar biasa banyak sekali. Karena memang untuk ukuran dari garbis sendiri ada yang kecil, ada yang mungkin bentuknya yang tidak lolos seleksi kayak gitu. Nah itu kita bisa olah jadi jus atau bisa dibikin es belewa seperti itu, dan kita bagi-bagikan secara gratis pas waktu CFD. Kayak gitu. Jadi benar-benar kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa nggak usah takut untuk mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran seperti itu. Gitu. Karena kandungan gizinya juga nggak jauh beda. Dan rasanya pun malah banyak yang lebih enak. Gitu. Karena memang seperti contohnya pisang itu tadi rasanya jauh lebih manis. Gitu. Kita masak nugget pisang pun gulanya juga nggak sampai yang banyak banget. Kayak gitu. Jadi itu sudah manis sekali. Garbis itu juga karena dia sudah matang sekali, itu juga kita nggak perlu tambahan gula atau apa, tinggal jus aja langsung kita bagikan ke masyarakat. Itu dibagikan free ya? Free di CFD. Kayak gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk kampanye kami. Keren. Pasti akan banyak sekali ya story-story yang akan di-sharing oleh Mas Dwi, dan pastinya keren-keren, dan saya juga pengen banget denger yang lebih banyak lagi, tapi kita break dulu ya. Oke? Ya pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng komunitas Garda Pangan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Siapakah sebenarnya gadis manis dan Ilahing ana maya-maya katon angendanu ingkang ing pangwitan hanyarengi soroting surya harsa madangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadangi sasana minangka Purwaka. Ya pemirsa, kita masih bersama-sama dengan komunitas Garda Pangan, dan kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita kali ini. Mas Dwi, saya penasaran banget sebenarnya di komunitas Garda Pangan sendiri itu ada berapa orang sih anggotanya? Kalau untuk sementara sendiri di tim intinya dan volunteer tetapnya kami ada 60 orang kurang lebih. 60 orang? 60 orang. Wow.
Untuk volunteer hariannya kami sudah ada lebih dari 300 orang. Seperti itu. Ternyata banyak juga ya. Lumayan, alhamdulillah. Dari sekitar Surabaya, luar Surabaya juga ada? Ada Ada juga? bahkan ada yang di hari Sabtu dan Minggu, ada yang dari mahasiswa Universitas Brawijaya, itu yang rela ke Surabaya untuk ikut kegiatan garda pangan. Wow. Banyak sekali dari Malang, ada yang dari Jombang juga, dari Kediri seperti itu. Keren. Nah, sebenarnya untuk bagi-bagi makanan sendiri itu ada hari-hari khusus. Tadi kan sempat disebutkan juga ya, Sabtu Minggu itu pasti gitu kan. Iya. Nah, apakah setiap hari juga ada? Kalau dulu pas awal kami berdiri dari Garda Pangan sendiri itu kita rescue, namanya rescue untuk pengambilan makanannya ini Mbak ya. Nah itu kita lakukan setiap hari karena memang dari jumlah kitanya sendiri itu masih sedikit seperti itu. Nah dari mitra juga memang pas awal kita bermitra itu juga masih belum punya pengetahuan tentang food waste. Akhirnya kayak dari jumlah makanan yang makanan berlebih tersebut itu juga jumlahnya cukup banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, kita punya volunteer yang lumayan banyak seperti itu dan para mitra ini karena kami juga ketika bermitra bekerja sama itu sering setiap bulan itu pasti mengirimkan laporan bulanan. Untuk bulan ini kita menyelamatkan berapa porsi, berapa potong kue, berapa kilo jumlah makanan seperti sampai itu. Segitunya ya? Iya. Jadi memang kita ingin membuktikan bahwa ke mitra bahwa sampah makanan ini sebenarnya jumlahnya masif sekali. Kayak gitu dalam 1 bulan saja sudah bisa memberi makan berapa orang seperti itu. Jadi dalam statistik itu kita bisa memberikan kepada mitra dan mitra-mitra kami itu sering sekali mengevaluasi dari manajemen waste-nya sendiri. Akhirnya dari beberapa mitra sendiri itu sudah melakukan proses manajemen yang bagus tentang pengolahan sampah makanan. Akhirnya mereka seperti di hari-hari tertentu mereka produksinya lebih diperkecil. Kayak gitu. Nah, untuk seperti Sabtu Minggu atau tanggal merah seperti itu hari libur besar seperti itu, mereka jumlahnya sedikit di-up. Nah, akhirnya setelah itu kita merasa bahwa kita cukup sukses nih untuk mengedukasi orang-orang bahwa sama makanan ini juga perlu ditekan. Akan tetapi dengan jumlah yang semakin sedikit, kita antara bersyukur dan akhirnya kita harus merotasi. Mencari mitra lain ya? Betul. Mencari mitra lain dan kita harus ganti jadwal. Seperti dari yang awalnya mulanya 3 hari, dari seminggu full, kita jadinya seminggu ini hanya dua kali, mohon maaf, dari seminggu ini 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali, Okay. gitu. Jadi Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan alhamdulillahnya ini juga lumayan, kita juga barusan dapat mitra baru dari toko roti juga. Nah itu juga lumayan sih, gitu sih Mbak. Jadi ya gitu. Ada berapa mitra sekarang? Kalau dari mitranya sendiri, kita alhamdulillah untuk sampai saat ini ada 3 restoran, 2 pastry dan bakery, 1 pasar organik, 4 food festival, 1 wedding organizer, dan 1 ini dari 1 fruit distributor, jadi distributor buah. Oh, Gitu. jadi dari distributor buah ya. Oke, Gitu. oke. Wow, segitu banyaknya. Nah, kira-kira berapa orang yang bisa dibantu? Jadi dari awal mula, kita hitungnya mulai dari Januari 2018 sampai Februari 2019 ini kita sudah berhasil menyelamatkan sekitar 54.000 porsi makanan. Dan itu kita alhamdulillah sudah berhasil juga 54.000 lebih porsi makanan itu kita salurkan ke 48.000 penerima manfaat yang ada di seluruh Surabaya dan sekitarnya. Dan kalau semuanya dikalkulasi 54.000 porsi makanan itu setara dengan 8 ton sampah makanan. 8 ton? Betul. Dalam waktu 1 tahun ini. Ternyata banyak juga ya. Banyak banget. Banyak yang masih belum sadar ya. Tapi ini luar biasa keren ya. Artinya ada 2 sisi yang diedukasi. Nah, mungkin di sisi yang lain gitu ya. Dari pihak yang memproduksi makanan sendiri. Betul. Juga harus belajar ya. Bagaimana memanage produksi makanannya seperti itu. Dan di sisi lain itu tadi ada sisi kemanusiaan ya. Iya, Bisa betul. bantu. Wow, luar biasa keren. Nah, untuk teknisnya tadi kan sempat disebutkan ada 54.000 porsi. Betul. Nah, artinya
makanan-makanan lebih yang kita Iya. ambil dari para mitra itu tidak langsung dibagikan ya. Betul. Jadi harus dikemas dulu atau seperti apa? Jadi ada beberapa case memang kita harus ada pengolahan sih Mbak. Jadi contohnya kalau semuanya di toko roti, itu biasanya kita langsung saat itu juga kita bisa langsung bagikan. Tergantung ya Iya. dari mitranya ya. Jadi kalau semuanya dari acara nikahan atau dari catering seperti itu, kita juga harus lihat dulu. Seperti kalau semuanya kita cuma dapat hanya nasi dan mie saja, ketika kita bagi-bagikan juga mungkin dari segi ini juga kita kurang etis. Akhirnya kita juga mengolah dan menambahkan sendiri seperti contohnya lauk ataupun mungkin juga ada kerupuk. Kalau orang Indonesia kan nggak bisa pasti makan tanpa ya. kerupuk kayak gitu. Dan kita juga sering juga nambahkan kayak sambal atau apa. Dan kita juga sering ketika dalam jumlah besar yang sangat besar sekali untuk dapatkan makanan berlebih tersebut, kita simpan dulu. Besoknya kita langsung buka dapur umum Oh, gitu. Jadi dapur umum untuk lokasi di mana? lokasinya kita berbeda-beda seperti itu. Ini mobile ya? Iya, jadi alhamdulillahnya sampai saat ini di Surabaya sendiri Garda Pangan sudah memiliki 110 titik kantong-kantong kemiskinan. Oh, Kayak oke. gitu. Itu siapa tuh yang men-survey? Jadi memang untuk survei sendiri kita dilakukan ada berbagai cara sih Mbak. Salah satunya dari mungkin dari followersnya Garda Pangan ada laporan nih kita di DM Oke. gitu di daerah sini bisa untuk disurvei karena memang kondisinya kurang seperti itu bisa. Yang kedua sendiri kita juga searching di Google ataupun mungkin dari koran ataupun mungkin dari manapun itu kita juga sering cari daerah-daerah yang tertinggal di Surabaya seperti itu, daerah-daerah yang mungkin butuh sekali bantuannya kita kayak gitu. Nah itu nanti kita langsung survei saat itu juga kalau itu mumpuni dan masuk dalam kriterianya kami, langsung saat itu juga sorenya kita langsung bagi-bagikan makanan kepada warganya. Oke, menarik sekali ya. Bicara soal kriteria, memang kita tidak bisa langsung sekilas menjudge, oh ini daerah yang tertinggal, kekurangan atau seperti apa. Ada kriteria khusus nggak? Kalau untuk kriteria khususnya karena memang di Surabaya sendiri ini memang agak sedikit Abu-abu ya? iya, betul kayak gitu. Nah Iya. akhirnya kita harus menghubungi dari ketua RT-nya dulu, ketua RT ataupun mungkin ketua koordinator seperti itu. Nah kebanyakan dari kami untuk list ininya, list penerima manfaatnya itu dari perkampungan pemulung dan juga mungkin dari masyarakat-masyarakat yang di bantaran Kali Jagir kayak gitu. Nah kita langsung menuju ke ketua RT-nya. Apakah memang untuk daerah sini ini kalau semuanya memang butuh sekali dengan bantuannya Garda Pangan, kita bisa langsung asesmen dari jumlah kakaknya berapa, dari jumlah orangnya berapa, seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat kalau di Indonesia sendiri kita bisa lihat dari bentuk rumah fisiknya, secara fisik. Seperti itu. Jadi kalau mungkin di luar negeri kita harus sampai survei yang pekerjaannya apa, total penghasilannya berapa. Kalau di kami memang tidak sampai sejauh itu. Tapi kita langsung menghubungi ke ketua RT-nya, apakah memang ini cocok dengan kami ataupun bisa secara mandiri untuk tidak diakuisisi oleh Garda Pangan seperti itu. Oke, jadi memang itu ya harus ada pembicaraan lebih lanjut lagi Betul. ya dengan yang berwenang ya. Oke. Iya. Nah, tadi juga menarik sekali ya disebutkan bahwa saat ini di komunitas Garda Pangan mungkin tidak melihat secara detail ya Iya. bagaimana penghasilannya, profesinya mungkin Kalau bisa profesinya, juga bisa hanya juga. sepintas ya. Iya. Mungkin, mohon maaf seperti tukang becak mungkin Betul. ya yang tidak punya rumah, nomaden Iya. seperti itu. Betul. Langsung dibagikan saat itu juga atau gimana waktu itu? Jadi kebanyakan kita lakukan untuk survei itu di hari Minggu. Hari Minggu pagi seperti itu. Kita juga setelah kita ke ketua RT-nya, kita langsung susurin itu untuk perkampungannya ataupun untuk wilayahnya kita susurin, kita benar-benar lihat kalau semuanya memang mayoritas ini mungkin ada salah satu atau salah dua yang untuk dari kondisi ekonomi cukup seperti itu. Tapi kalau semuanya mayoritas ini membutuhkan, langsung untuk saat itu sorenya juga kita langsung bagi-bagikan makanan seperti itu. Oke, ya. Untuk distribusinya sendiri ya, menarik sekali ketika kita ngambil makanan berlebih dari mitra, mungkin ada beberapa yang bisa langsung dibagikan, ada juga yang tidak. Nah, Iya. itu untuk pendistribusiannya, pembagiannya itu apakah ada hari-hari tertentu atau gimana?
Kalau untuk hari-hari contohnya seperti dari mitra yang toko roti, itu kita lakukan 2 hari sekali di di hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu untuk saat ini. Nah, kalau yang agak random ini dari wedding, acara pernikahan, acara seminar seperti itu, dari catering seperti itu. Nah, kebanyakan kalau semuanya dari acara-acara tersebut malam banget setelah kegiatan tersebut selesai. Contohnya barusan tadi malam kita ada panggilan dari acara seminar di Surabaya Barat. Nah, itu saat itu juga kita langsung cari wilayah-wilayah yang di jam-jam tersebut itu masih bisa nerima makanan-makanannya. Jadi sudah lewat tengah malam, kita langsung hubungi ke ketua RT atau ketua koordinatornya, apakah bisa jam segini kita ke sana, apakah kita mengganggu atau tidak, seperti itu. Tetap kita ada batasan-batasan yang kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang ke sana, itu juga nggak bisa. Seperti itu. Kita harus tetap permisi, kula nuwun ke pimpinan dari wilayah tersebut. Oke. Kalau dari acara seperti wedding atau seminar kan mungkin untuk dari makanan berlebihnya kan tidak bisa langsung dibagikan ya. Artinya masih ada istilahnya yang harus dikemas ulang seperti itu ya. Dimodifikasi ulang, harus ditambahkan ini dan sebagainya. Berarti sudah siap ya. Artinya ketika ada event di hari H misalnya, sebelumnya sudah ready. Jadi seperti untuk packingnya atau mungkin side dish-nya seperti itu. Jadi memang untuk prosedurnya dari kami sih seharusnya bisa, kalau semuanya ada catering, besoknya mau ada acara gitu, bisa H-1 atau beberapa jam sebelumnya itu kasih kabar ke garda pangan. Cuma kan memang ada beberapa catering yang mungkin mereka ragu nih, ini apakah berlebih atau habis seperti itu. Akhirnya jatuhnya mereka baru ngasih kita kabar itu H-1 jam seperti itu. Nah, kebanyakan kalau untuk proses packing langsung di lapangan itu kita cuma langsung datang ke sana bawa mungkin kertas nasi, kertas coklat seperti itu, atau kita juga langsung bawa entong sendiri, bawa seperti itu, langsung kita bungkus. Ya? Iya. Kalau memang untuk dari tempat tidak memungkinkan, kita langsung bawa ke base campnya garda pangan, kayak gitu. Nah, untuk yang beberapa kasus memang ada beberapa yang hanya ini saya cuma ada nasi sama mie aja. Akhirnya kita simpan dulu. Besoknya kita langsung masak-masak bersama. Kayak gitu dengan relawan-relawan semua. Kita masak-masak bareng. Paginya dari pagi sampai siang. Nah, sorenya kita baru bagi-bagikan. Oh, kayak jadi arti gitu. kita lihat dulu ya seperti apa ya makanan berlebihnya gitu ya. Ketika itu bisa langsung dibagikan, memungkinkan ya langsung aja dibagi seperti itu ya. Betul. Tapi ketika tidak memungkinkan, disimpan dulu, diolah kembali untuk dibagikan besok harinya. Betul. Oh. Gitu. Karena memang untuk dari makanan yang sudah terolah ini kita juga saling kejar-kejaran dengan waktu basi. Ya betul. Gitu. Betul. Apalagi kayak mie yang sudah terolah seperti itu dan sup. Kalau sup mungkin agak sedikit lebih tahan lama. Sama nasi goreng. Ya. Kayak gitu itu kan cepat sekali basi. Akhirnya ketika hanya ada 2 kondimen itu tanpa ada pelengkap lainnya, ya sudah kita putuskan untuk besoknya saja. Kayak gitu. Nah, itu nanti langsung kita simpan di freezer untuk memperlambat proses basinya itu tadi. Tuh. Oke, menarik sekali ya. Ini luar biasa ya. Saya baru tahu nih ternyata seperti itu, sampai seribet seperti itu. Betul. Ya. Dan itu butuh komitmen dari volunteer-volunteer dan juga anggota dari komunitas garda pangan sendiri ya. Nah, berarti ada semacam schedule nggak? Mungkin schedule tetap untuk si person A, person B gitu harus standby di hari apa atau seperti itu? Kalau untuk standby-nya sendiri sih kita nggak ada sih Mbak. Cuma memang karena kita belum tentu di setiap weekend itu ada panggilan rescue dari pernikahan ataupun dari acara-acara seminar seperti itu. Cuma memang kita kebanyakan infonya itu dadakan, jadi beberapa orang seperti saya contohnya yang memang tidak punya jam malam kayak gitu itu yang pasti langsung meluncur ke lokasi. Seperti itu. Mungkin kalau yang untuk cewek-cewek nih yang agak susah kalau semuanya jam malam seperti itu dan juga rawan kan, itu yang mungkin bisa dimaklumi kayak gitu. Tapi kalau semuanya pas kita mau mengolah masak-masak bareng, ya udah ikutan aja nggak apa-apa, kita masak-masak bareng kayak gitu. Jadi kan lebih rame, lebih seru kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk
edukasi ke masyarakat. Tadi kan sempat diceritakan juga ya di event-event seperti Car Free Day atau mungkin di tempat-tempat keramaian lainnya gitu ya. Itu apakah juga ada jadwal tetapnya juga dalam sebulan berapa kali atau gimana? Kalau untuk jadwal tetapnya sih kita sesuai kebutuhan sih Mbak. Gitu. Kalau memang ada seperti contohnya hari-hari peringatan, gitu, hari-hari peringatan Hari Pangan, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, seperti Hari Bumi juga seperti itu. Tapi nanti kita juga tidak menutup kemungkinan ketika ada panggilan dari sekolah yang membutuhkan bahwa ini murid-murid juga perlu diedukasi nih. Kalau semuanya bisa sampah juga makan. ya. Sering sekali kita juga dipanggil dari contohnya si Putra School kayak gitu. Itu juga sering sekali gurunya bahkan kepala sekolahnya Garda Pangan ini kita butuh sekali untuk edukasi ke murid-muridnya kita kayak gitu biar tetap sayang sama lingkungan, biar nggak buang-buang makanan seperti itu. Nah kalau semuanya anak kecil agak susah untuk makan, pilih-pilih makanan. Nah ini loh ada salah satu contoh bukti di masyarakat bahwa yang nggak bisa makan itu banyak gitu. Bahkan mereka untuk jangankan pilih-pilih makanan, mereka dapat makanan aja susah seperti itu. Oh ya, keren banget ya ternyata ya. Jadi tidak hanya di Car Free Day Betul. atau untuk keramaian tertentu, di sekolah juga ya. Iya betul. Pasti akan banyak sekali nih cerita yang akan dibagi ya. Tapi kita jeda dulu ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi nanti. Dan pemirsa, kita akan lanjut lagi obrolan seru kita bersama komunitas Garda Pangan tentunya setelah yang satu ini. Tetap di Surabaya Now. Maaf, bisa tolong pakai tas kain saya saja? Tidak usah pakai kresek. Tidak perlu langkah yang sulit untuk menyayangi bumi kita. Jika satu orang di bumi ini mengurangi penggunaan tas plastik, maka akan banyak ekosistem yang terselamatkan. Ya pemirsa, kembali lagi di Surabaya Now dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng komunitas Garda Pangan Surabaya. Oke, Mas Dwi, sejauh ini selama jadi volunteer di komunitas Garda Pangan Surabaya, pernah nggak sih ada pengalaman yang unik, berkesan, yang menarik, yang nggak terlupakan nih bagi seorang Mas Dwi sendiri di situ? Mungkin dari ini sih kita ketemu ternyata di Surabaya kesenjangan sosialnya itu tinggi sekali. Bahkan di balik gedung-gedung bercakar langit, di balik perumahan-perumahan elit, itu tuh banyak sekali warga-warga yang mereka untuk makan satu kali sehari aja itu susah sekali kayak gitu. Dan hal yang paling ini sih yang paling bikin miris adalah ketika kita menemukan salah satu penerima manfaat yang itu tuh jadi seorang ibu-ibu, seorang nenek-nenek lebih tepatnya, itu ditinggalkan oleh anak-anaknya dan hidup sendirian di Surabaya. Dan beliau ini sudah sepuh sekali, sudah uzur sekali, umurnya 70 tahun. Akhirnya kayak dia tinggal sendirian dan tinggalnya bersama kucing-kucing kayak gitu. Kenapa kok tinggalnya sama kucing-kucing? Karena beliaunya ini rindu sama anak-anaknya, tapi nggak ada yang mau jengukin. Akhirnya kucing-kucing itu kayak, ya ini loh anak-anakku kayak gitu. Dan kondisinya beliau itu cukup memprihatinkan, sakit, terus habis itu pemulung kayak gitu. Kan maksudnya kayak ternyata di Surabaya masih ada yang kayak gini-gini loh, kayak gitu. Itu yang bikin jadi kita teringat sama ibu kita sendiri. Jangan sampai kita
memperlakukan gitu ke keluarga kita. Gitu. Ternyata bukti nyatanya ada seperti itu. Ada juga mungkin dari ini sih ketika kita merasa bahwa aduh saya kerja kayak gitu. Pas pulang kerja itu kayak capek, terus dimarahin bos atau kerjaan numpuk kayak gitu, dan kita kayak mengeluh. Sedangkan ketika kita ikut bagi-bagi makanan ke masyarakat prasejahtera, hidupnya orang-orang di luar sana itu masih banyak yang lebih buruk daripada kita. Tapi mereka tuh benar-benar nggak pernah ngeluh. Bahkan untuk mendapatkan satu roti itu mereka girang banget kayak gitu. Benar-benar kayak merasa kita itu sudah memberikan harapan hidup yang baru bagi mereka. Padahal kita hanya perantara saja sih kayak gitu. Kita bukan yang benar-benar itu benar-benar dari kita loh, itu bukan. Jadi kita benar-benar kan menurut saya yang paling bahagia itu yang pas waktu kita didoakan. Kayak gitu. Jadi ketika kita ngasih terima kasih ya Kak, semoga rezekinya lancar, semoga panjang umur kayak gitu, semoga sukses kayak gitu. Itu yang benar-benar nggak bisa gantiin apa-apa. Kayak gitu. Terus yang paling seru juga sih ada dari salah satu wilayah kampung gitu Mbak, itu kayak yang curiga sama kita kayak gitu, karena memang ini kan musim politik ya. Betul. Nah kita dikira dari salah satu pendukung parpol atau apa untuk bagi-bagi makanan secara gratis, padahal kita memang tidak pernah ada hubungan dari politik ataupun dari instansi pemerintah seperti itu. Kita benar-benar mandiri dari komunitas dan swadaya sendiri dari kami, dan itu benar-benar yang ibunya itu benar-benar kita yang ditolak seperti itu sebenarnya sedih sih, karena memang niatnya kan kita baik. Betul. Kayak gitu. Kita niatnya hanya bagi-bagi makanan saja untuk keluarga-keluarga di sini yang nggak mampu kayak gitu Ibu. Ternyata orangnya benar-benar nggak bisa Mas, mohon maaf. Kita mungkin memang ada beberapa pengalaman dari ibunya sendiri yang kurang menyenangkan kayak gitu. Akhirnya ya kita oh ya sudah, kita pengertian aja sama ibunya. Ternyata ya udah enggak apa-apa Bu, lain kali kita sowan ke sini lagi ya kayak gitu. Itu sih Mbak yang ya antara enak nggak enaknya itu ya 11-12 lah. Lebih banyak enaknya lah. Karena ya itu tadi menurut saya didoakan itu jauh lebih baik. Betul. Nggak ada apa ya, nggak ada yang bisa gantiin kayak gitu. Keren. Ya. Nah, untuk pemirsa ada di rumah mungkin yang tertarik ya, ingin ikut dan bergabung di komunitas Garda Pangan ini, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau semuanya mau bergabung jadi relawannya Garda Pangan, itu bisa banget kunjungi di websitenya Garda Pangan. Setiap 2 minggu sekali di hari Jumat jam 1 siang itu kita lagi oprek untuk relawan harian. Jadi memang untuk mulai 6 bulan kemarin itu kita sistemnya online sih Mbak. Kayak gitu. Sistemnya online karena memang dari beberapa kejadian memang dari relawan kita itu ada mahasiswa, ada yang dari profesional, pekerja seperti itu. Ada juga yang dari ibu-ibu dari keluarga pengen anak-anaknya juga pengen merasakan kegiatan ini. Itu kita juga tidak membatasi orang-orang untuk merelakan kegiatannya yang lebih penting daripada kita, contohnya seperti itu. Akhirnya ketika daftar online, si pendaftar ini bisa menentukan sendiri. Dia harus menyisihkan waktu di hari apa, jam berapa, seperti itu. Ini sudah lengkap ya di situ ya? Sudah. Kelihatannya. Jadi kita sudah cantumkan bahwa contohnya di hari ini, di hari Senin, itu jam 5 sore, kayak gitu. Akhirnya ketika dia nggak bisa, wah aku Senin ada acara atau ada apa, itu bisa geser di hari yang lain. Jadi si pendaftar bisa cari-cari tanggal sendiri untuk dia yang benar-benar free dan kita benar-benar tidak mengikat sama sekali. Seperti itu. Jadi kita benar-benar ngasih kebebasan untuk pendaftar mau daftar di hari apa aja. Kayak gitu. Bener-bener keren ya ini ya. Sampai segitunya ya. Jadi schedule pun juga sudah ditata dari awal ya. Cuma memang untuk dari pendaftar kita di online itu benar-benar sangat besar sekali dan animonya juga luar biasa. Jadi kita kebanyakan buka jam 1 siang di websitenya itu paling cepat itu kita 6 menit sudah full. Oh ya? Iya. Jadi mungkin itu dari yang minggu lalu ada relawan yang ketagihan pengen ikut lagi. Akhirnya minggu depannya ikut lagi. Habis itu ketempuan sama yang saya belum pernah nih, tapi pengen ikut lagi kayak gitu. Pengen daftar. Akhirnya paling cepat itu 6 menit itu sudah langsung full. Itu sudah langsung full sampai banyak yang DM, "Loh Kak kok penuh? Loh gini gimana?" Itu banyak sekali. Gitu akhirnya kayak ya benar-benar kita benar-benar apresiasi sih untuk animo warga
Surabaya Mhm. kayak gitu. Oke, untuk base campnya ngumpulnya di mana nih biasanya nih? Biasanya kalau alhamdulillahnya kita sudah untuk mulai bulan ini ada base camp baru yang kita tempati itu di perumahan Wisma Mukti di Klampis Anom 3 Blok F22 kayak gitu. Jadi kumpulnya kita di situ. Sebelum kita mulai perjalanan ke Mitra untuk ngambil rotinya, kita ada briefing dulu, kita juga ada pengenalan dulu, gada-pangan seperti ini. Kita juga kayak SOP-nya untuk ngambil makanan itu harus steril, higienis, kita harus selalu pakai sarung tangan. Kalau sebenarnya sakit, pakai masker. Atau mungkin yang rambutnya panjang bisa diikat atau pakai tudung juga sekalian, nggak apa-apa kayak gitu. Kita benar-benar istilahnya pengen membagikan makanan ke masyarakat prasejahtera itu juga dengan cara yang bermartabat, higienis, dan ini tuh tetap layak dan terjamin kayak gitu. Oh, luar biasa. Oke, harapan kedepannya apa nih dengan adanya komunitas ganda pangan ini? Harapannya yang pasti Gada Pangan inginnya di seluruh kota di Indonesia itu ada Gada Pangan. Oh, Jadi untuk orang yang kelaparan itu nggak ada kayak gitu. Orang yang nggak bisa makan itu juga nggak ada seperti itu. Pengennya sih seperti itu. Terus pengennya juga orang-orang jadi semuanya itu tersadar bahwa sampah makanan ini berbahaya loh kalau semuanya kita terus-terusan membuang. Akhirnya mereka secara inisiatif sendiri dan secara mandiri mereka bisa melakukan konsep Gada Pangan ini secara mandiri untuk bagi-bagi ke wilayah sekitarnya mereka. Seperti itu contohnya mungkin lagi ada di Malang, itu kan jauh dari Surabaya. Ketika dia nggak bisa ikut rescue, mungkin dari semangat food waste, anti food waste-nya sendiri itu bisa menular ke dia. Kayaknya dia juga bisa mengedukasi teman-temannya, nggak boleh buang makanan loh, kayak gitu. Terus dia juga ketika ada hajatan di rumahnya ataupun ada makan berlebih, secara otomatis dia juga bagi-bagikan ke warga sekitar di rumahnya, seperti itu. Jadi antara edukasi dan kita juga expand. Terus itu juga kayak harapan berikutnya, pengennya di seluruh industri hospitality, mitra-mitra kita juga bekerja sama secara langsung. Dari hotel, dari restoran, seperti itu. Jadi kemungkinan besar untuk membuang sama makanan itu kayak nihil gitu sih Mbak. Jadi benar-benar kita pengennya sesuai dengan jargon kita itu Indonesia bebas lapar. Indonesia bebas lapar. Betul. Wow, luar biasa. Thank you Mas Dwi sudah hadir di Surabaya Now, sudah sangat menginspirasi pemirsa yang ada di rumah tentunya ya, luar biasa. Dan semoga apa yang kita bahas ya pada kesempatan kali ini juga bisa memberikan banyak sekali manfaat tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah ya. Amin. Baik, pemirsa, salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan peduli kepada yang membutuhkan. Saya Faria Mei beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.